warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabarnya nih, beres semuanya? Alhamdulillah luar Alhamdulillah. biasa. Alhamdulillah, pemirsa semuanya sehat-sehat ya. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari minggu lalu. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syifa Febriawanti dari kelas 11 JAB, absen 33, dan ada rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Septiana Hiningsi dari kelas 11 IJAB, absen 31. Perkenalkan, nama saya Sylvie Dwi Putri dari kelas 11 IJAB, absen 32. Perkenalkan, nama saya Tasya Rizahrani dari kelas 11 IJAB, absen 34. Perkenalkan, nama saya Dian Rizkyani Fauzia dari kelas 11 IJAB, absen 35. Wah, semangat ya. Oke, selanjutnya langsung saja ke materi. Yang pertama itu kepada Tasyari dan Diana mempresentasikan chapter 5. Kepada Septi dan Tasyari, silahkan. Jadi di sini saya akan menyampaikan chapter 5 mengenai Ethernet. Yang pertama itu saya akan membahas tentang Ethernet Protocols. Di Ethernet Protocols yang pertama ada Ethernet Operation. Lalu LLC dan Mix Sublayer. LLC dan Mix Sublayer. Ethernet adalah teknologi LAN yang paling banyak digunakan saat ini. Ethernet beroperasi pada lapisan data link dan lapisan fisik atau data link layer dan physical layer. Ethernet adalah keluarga dari teknologi yang didefinisikan dalam standar IEE 802.2 dan 802.3 jaringan. Ethernet mendukung bandwidth data 10 MB per second, 100 MB per second, 1000 MB per second atau 1 GB per second, 10.000 MB per second atau 10 GB per second, 40.000 MB per second atau 40 GB per second, 100 MB per second atau 100 GB per second. Ethernet bergantung pada dua sublapisan yang terpisah dari lapisan data link untuk beroperasi logical link control LLC dan sublapisan MAC. Lalu yang pertama itu ada LLC Sublayer. Ethernet LLC Sublayer menangani komunikasi antara lapisan atas dan lapisan bawah. Ini biasanya antara perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Sublayer mengambil data protokol jaringan yang biasanya pakai IP versi 4 dan menambahkan kontrol informasi untuk membantu memberikan paket ke tujuan. LLC diimplementasikan dalam perangkat lunak dan pelaksanaannya independen dari perangkat keras atau hardware. Dalam komputer, LLC dapat dianggap perangkat lunak driver untuk NIC. Driver NIC adalah program yang berinteraksi langsung dengan hardware pada NIC untuk melewatkan data antara sublayer MAC dan media fisik. Kedua ada Mix Sublayer. Mix Sublayer merupakan sublayer bawah dari data link layer. Mac diimplementasikan dalam perangkat keras atau hardware. Biasanya di komputer, NIC spesifik ditentukan dalam standar IEE 802.3. Ethernet Mix Sublayer memiliki dua tanggung jawab utama. Yang pertama, media access control. Yang kedua, enkapsulasi data. Data enkapsulasi menyediakan 3 fungsi utama. Yang pertama adalah pembatasan frame, yang kedua pengalamatan, yang ketiga deteksi kesalahan. Lalu ada media access control. Media access control bertanggung jawab untuk penempatan frame pada media dan penghapusan frame dari media
Seperti namanya, ia mengendalikan akses ke media. Sublayer ini berkomunikasi langsung dengan lapisan fisik atau physical layer. Ethernet menyediakan metode untuk mengontrol bagaimana akses node saham melalui penggunaan Carrier Sense Multiple Access atau CSMA teknologi. Proses CSMA digunakan pertama untuk mendeteksi jika media membawa sinyal. Jika sinyal pembawa pada media dari node lain terdeteksi, berarti bahwa perangkat lain transmisi. Ketika perangkat mencoba untuk melihat bahwa media sedang hidup, dia akan menunggu dan mencoba lagi setelah periode waktu yang singkat. Lalu ada masih di media access control. CSMA biasanya diimplementasikan dalam hubungannya dengan metode untuk menyelesaikan pertentangan media. Dua metode yang umum digunakan adalah satu CSMA atau CSMA conclusion detection. Dalam CSMA collision detection, dapat memantau media untuk kehadiran sinyal data. Jika sinyal data tidak hadir, menunjukkan bahwa media bebas. Perangkat mentransmisikan data. Jika sinyal kemudian mendeteksi bahwa menunjukkan perangkat lain yang ada di transmisi pada saat yang semua perangkat berhasil mengirim dan mencoba lagi nanti. Yang kedua ada CSMA atau CSMA collision avoidance. Dalam CSMA perangkat meneliti media untuk kehadiran sinyal data. Jika media bebas, perangkat mengirim pemberitahuan di media untuk menggunakannya. Perangkat kemudian mengirimkan data. Metode ini digunakan oleh 802.11 teknologi jaringan nirkabel. Lalu ada MAC address Ethernet Identity. Address Ethernet Identity digunakan untuk mencegah overhead yang berlebihan terlibat dalam pengolahan setiap frame. Pengenal unik yang disebut alamat. Alamatnya diciptakan untuk mengidentifikasi sumber dan tujuannya sebenarnya dalam jaringan Ethernet. Pengelamatan menyediakan metode untuk identifikasi perangkat pada tingkat yang lebih rendah dari model OSI seperti Internet. Ditambahkan sebagai bagian dari layer 2 PDU. Sebuah alamat Ethernet MAC adalah nomor biner 48 bit dinyatakan sebagai 12 digit heksadesimal 4 bit per heksadesimal digit. MAC adalah struktur. Alamat MAC harus unik secara global. Nilai alamat MAC adalah akibat langsung dari dilakukan untuk vendor. Untuk memastikan alamat global yang unik untuk setiap perangkat Ethernet, aturan yang ditetapkan oleh IEE memerlukan vendor yang menjual perangkat Ethernet untuk mendaftar dengan IEE. IEE memberikan vendor 3 byte atau 24 bit kode disebut organizationally unique identifier. Lalu ada frame processing. Alamat MAC sering disebut sebagai alamat terbakar di BIA atau burn karena secara historis alamat ini di burn dalam ROM atau read-only memory pada NIC. Berarti bahwa alamat dikodekan ke dalam si ROM secara permanen, tidak dapat diubah oleh software. Alamat MAC yang ditugaskan untuk workstation, server. Lalu yang selanjutnya ada representasi MAC address. Pada host window, perintah /all dapat digunakan untuk mengidentifikasi alamat MAC dari adaptor Ethernet, tergantung pada perangkat dan sistem operasi. Anda akan melihat berbagai representasi dari alamat MAC. Dalam Ethernet, alamat MAC yang berbeda digunakan untuk layer 2 unicast, broadcast, dan komunikasi multicast. Unicast MAC address merupakan sebuah alamat MAC unicast adalah alamat yang digunakan ketika sebuah frame data dikirim dari perangkat transmisi tunggal untuk perangkat tujuan tunggal. Broadcast MAC address merupakan sebuah paket broadcast berisi alamat IP tujuan yang memiliki yang ada di bagian host. Penomoran alamat ini berarti bahwa semua host di jaringan lokal domain broadcast akan menerima dan memproses paket. Banyak protokol jaringan seperti DHCP dan Address Resolution Protocol ARP menggunakan broadcast.
Multicast MAC address. Alamat multicast memungkinkan perangkat sumber untuk mengirim paket ke sekelompok perangkat. Perangkat memiliki kelompok multicast yang ditugaskan kelompok multicast alamat IP. Kisaran alamat multicast adalah 244.00 ke 239.255.255.255. Lalu yang selanjutnya ada MAC IP. End-to-end connectivity MAC and IP. Sebuah sumber perangkat akan mengirimkan paket berdasarkan alamat IP. Salah satu cara yang paling umum yang digunakan perangkat untuk menentukan alamat IP dari perangkat tujuan adalah melalui domain name sistem atau DNS, di mana alamat IP dikaitkan dengan nama domain. Misalnya www.cisco.com sama dengan 209.165.200.255. Alamat IP ini akan mendapatkan paket ke lokasi jaringan perangkat tujuan. Ini adalah alamat IP yang router akan menggunakan untuk menentukan jalur terbaik untuk mencapai tujuan. Jadi singkatnya alamat IP ini menentukan perilaku end-to-end dari sebuah alamat IP. Lalu bagian yang kedua saya akan bahas tentang Address Resolution Protocols. Yang pertama ARP. ARP dalam rangka untuk mengirimkan data, node harus menggunakan dua alamat tersebut. Node harus menggunakan sendiri MAC dan alamat IP-nya di bidang sumber dan harus menyediakan baik alamat MAC dan alamat IP untuk tujuan. Sedangkan alamat IP tujuan akan diberikan oleh yang lebih tinggi dalam OSI layer. Node pengiriman perlu cara untuk menemukan alamat MAC dari tujuan untuk link Ethernet diberikan. Ini adalah tujuan dari ARP. ARP bergantung pada jenis tertentu dari pesan broadcast Ethernet dan pesan unicast Ethernet disebut permintaan ARP dan balasan ARP. Protokol ARP menyediakan dua fungsi dasar. Yang pertama, menyelesaikan alamat IP ke alamat MAC. Yang kedua, mempertahankan tabel pemetaan. Yang kedua, fungsi ARP. Fungsi ARP yang pertama adalah menyelesaikan alamat IP versi 4 ke alamat MAC, dan yang kedua mempertahankan ARP table. Yang ketiga ada ARP operation. Ketika ARP menerima permintaan untuk memetakan alamat IP versi 4 ke alamat MAC, tampaknya untuk peta charge dalam ARP-nya. Jika ARP tidak ditemukan, enkapsulasi pada IP versi 4 gagal dan proses pada layer 2 memberitahu ARP yang dibutuhkan peta. Proses ARP kemudian mengirimkan sebuah paket permintaan ARP untuk menemukan alamat MAC dari perangkat tujuan pada jaringan lokal. Jika perangkat menerima permintaan memiliki alamat IP tujuan, itu merespon dengan balasan ARP. Sebuah peta dibuat dalam tabel ARP. Paket untuk alamat IP versi 4 sekarang dapat dirumuskan dalam frame. Jika ada perangkat yang menanggapi permintaan ARP, paket akan dibu. Jika tidak ada perangkat yang menanggapi permintaan ARP, paket akan dibuang karena frame tidak dapat dibuat. Kegagalan enkapsulasi ini dilaporkan ke lapisan atas perangkat. Jika perangkat adalah perangkat perantara seperti router, lapisan atas dapat memilih untuk menanggapi sumber host dengan kesalahan dalam paket ICMP versi 4. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam materi ataupun penyampaian. Materi selanjutnya akan diselanjutkan oleh Septiana Wahyuningsih. Di sini saya akan melanjutkan materi chapter 5 yang telah dibahas sebelumnya oleh Syari. Ketiga, ARP operation. Ketika ARP menerima permintaan untuk memetakan alamat IP ke alamat MAC, tampaknya untuk para cache dalam tabel ARP-nya. Jika IP tidak ditemukan, enkapsulasi paket IP gagal dan proses layer 2 memberitahu ARP yang dibutuhkan peta. Proses ARP kemudian mengirimkan sebuah paket permintaan ARP
untuk menemukan alamat MAC dari perangkat tujuan pada jaringan lokal. Jika perangkat menerima permintaan memiliki alamat IP tujuan, itu merespon dengan balasan ARP, sebuah peta dibuat dalam tabel ARP. Paket untuk alamat IP sekarang dapat dirumuskan dalam frame. Jika tidak ada perangkat menanggapi permintaan ARP, paket akan dibuang karena frame tidak dapat dibuat. Kegagalan enkapsulasi ini dilaporkan ke lapisan atas perangkat. Jika perangkat adalah perangkat perantara, seperti router, lapisan atas dapat memilih untuk menanggapi sumber host dengan kesalahan dan paket ICMP4. Yang keempat, peran ARP dalam komunikasi jarak jauh. Semua frame harus dikirim ke node pada segmen jaringan lokal. Jika tujuan IP host di jaringan lokal, frame akan menggunakan alamat MAC dari perangkat ini sebagai tujuan alamat. Jika tujuan IP host adalah jaringan lokal, perlu menyampaikan frame ke server router yang merupakan pintu gerbang atau hop berikutnya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. Node sumber akan menggunakan alamat MAC gateway sebagai alamat tujuan untuk frame yang berisi paket IP yang ditujukan ke host jaringan lain. Yang kelima, menghapus and trace dari ARP table. Untuk setiap perangkat switch, waktu ARP menghapus dari entry ARP yang belum digunakan atau untuk jangka waktu tertentu, kali berbeda tergantung pada perangkat dari sistem operasi. Setiap perangkat memiliki sistem khusus perintah operasi untuk menghapus isi dari cache ARP. Perintah ini tidak meminta eksekusi ARP dengan cara apapun. Mereka hanya menghapus entry dari tabel ARP. Layanan ARP terintegrasi dilaksanakan oleh perangkat. Yang keenam, tabel ARP pada perangkat jaringan. Cisco. Untuk LAN switch. Di masa lalu, switch menggunakan salah satu metode penerusan berikut untuk mengalihkan data antar port jaringan. Yang pertama, store and forward switching atau peralihan toko dan maju. Yang kedua ada cut through switching, yaitu peralihan sela. Pada store and forward switching, ketika switch menerima bingkai, ia menyimpan data dalam buffer sampai bingkai lengkap telah diterima. Selama proses penyimpanan, switch menganalisis bingkai untuk informasi tentang tujuannya. Dalam proses ini, switch juga melakukan pemeriksaan kesalahan menggunakan bagian trailer Helix Redundancy Check atau CRC dari bingkai Ethernet. Dalam cut-through switching, saklar bertindak atas data segera setelah diterima. Bahkan jika transmisi tidak selesai, switch menyangga frame yang cukup untuk membaca alamat MAC tujuan sehingga dapat menentukan ke port mana untuk meneruskan data. Yang kedua, penyangga memori berbasis port. Dalam buffering memori berbasis port, bingkai disimpan dalam antrian yang ditautkan ke port masuk dan keluar tertentu. Sebuah frame ditransmisikan ke port keluar hanya ketika semua frame di depannya dalam antrian telah berhasil dikirim. Mungkin saja salah satu frame menunda transmisi semua frame dalam memori karena port tujuan yang sibuk. Penundaan ini terjadi bahkan jika bingkai lain dapat dikirim ke port tujuan terbuka. Lalu ada buffer memori bersama. Buffer memori bersama menyimpan semua frame ke dalam buffer memori umum yang digunakan oleh semua port pada saklar. Jumlah memori buffer yang dibutuhkan oleh port dialokasikan secara dinamis. Frame dalam buffer dihubungkan secara dinamis ke port tujuan. Hal ini memungkinkan paket diterima di saat kemudian dikirim ke port lain tanpa memindahkan ke antrian yang berbeda. Slide presentasinya belum ada. Bentar. Belum sama seperti yang Anda harapkan. Diperbaiki dalam konfigurasinya. Artinya, Anda tidak dapat menambahkan fitur atau opsi ke saklar selain yang awalnya disertakan dengan saklar. Model tertentu yang Anda beli menentukan fitur dan opsi yang tersedia. Misalnya, jika Anda membeli saklar tetap gigabit 24 port, Anda tidak dapat menambahkan port tambahan saat membutuhkannya.
Biasanya terdapat pilihan konfigurasi berbeda yang bervariasi dalam jumlah dan jenis port yang disertakan. Yang kedua ada saklar modular. Saklar modular menawarkan lebih banyak fleksibilitas dalam konfigurasinya. Saklar modular biasanya dilengkapi dengan sasis dengan ukuran berbeda yang memungkinkan pemasangan nomor berbeda dari kartu jalur modular. Kartu basis sebenarnya berisi port kartu saluran cocok dengan sasis saklar seperti kartu ekspansi yang masuk ke dalam PC. Semakin besar sasisnya, semakin banyak modul yang dapat didukungnya. Seperti yang Anda lihat pada gambar, ada banyak ukuran sasis yang dapat dipilih. Jika Anda membeli saklar modular dengan kartu jalur 24 port, Anda dapat dengan mudah menambahkan kartu jalur 24 port tambahan untuk menambah jumlah total port menjadi 48. Berikut adalah daftar modul SVP yang didukung pada salah satu tipe 3560 saklar. Yang pertama ada modul Fast Ethernet SVP, yang kedua modul Gigabit Ethernet SVP, dan yang ketiga 10 modul Gigabit Ethernet SVP. Lalu layer 3 switching. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2, saklar layer 3 seperti Katalis 3560 berfungsi mirip dengan saklar 2 seperti Katalis 2960. Tetapi alih-alih hanya menggunakan informasi alamat MAC layer 2 untuk keputusan penerusan, saklar layer 3 juga dapat menggunakan informasi alamat IP. Alih-alih hanya mempelajari alamat MAC mana yang dikaitkan dengan masing-masing portnya, saklar layer 3 juga dapat mempelajari alamat IP mana yang dikaitkan dengan antarmukanya. Hal ini memungkinkan switch layer 3 untuk mengarahkan lalu lintas ke seluruh jaringan berdasarkan informasi alamat IP juga. Switch layer 3 juga mampu melakukan fungsi routing layer 3, mengurangi kebutuhan router khusus pada LAN karena switch layer 3 memiliki perangkat keras switching khusus. Mereka biasanya dapat merutekan data secepat mereka dapat beralih. Perangkat Cisco yang mendukung switching layer 3 menggunakan Cisco Express Forwarding atau CEF. Metode penerusan ini cukup kompleks, tetapi untungnya, seperti teknologi bagus lainnya, dilakukan sebagian besar di belakang layar. Biasanya sangat sedikit konfigurasi CEF yang diperlukan pada perangkat Cisco. Dua komponen utama operasi CEF adalah yang pertama Forwarding Information Bus atau FIB, yang kedua tabel kedekatan. FIB secara konseptual mirip dengan tabel routing. Router menggunakan tabel routing untuk menentukan jalur terbaik ke jaringan tujuan berdasarkan porsi jaringan dari alamat IP tujuan. Dengan CEF, informasi yang sebelumnya disimpan di cache rute, sebaliknya disimpan dalam beberapa struktur data untuk pengalihan CEF. Struktur data menyediakan pencarian yang dioptimalkan untuk penerusan paket yang efisien. Perangkat jaringan menggunakan tabel pencarian FIB untuk membuat keputusan pengalihan berbasis tujuan tanpa harus mengakses cache rute. Tabel kedekatan mempertahankan alamat hop berikutnya layer 2 untuk semua entry FIB. Pemisahan informasi jangkauan dalam tabel FIB dan informasi penerusan dalam tabel kedekatan memberikan sejumlah keuntungan. Yang pertama, tabel adjacency dapat dibangun secara terpisah dari tabel FIB, memungkinkan keduanya untuk dibangun tanpa ada proses paket yang dialihkan. Yang kedua, penulisan ulang header MAC yang digunakan untuk meneruskan paket tidak disimpan dalam entry cache, sehingga perubahan dalam string penulisan ulang header MAC tidak memerlukan pembatalan entry cache. Yang ketiga, perangkat jaringan Cisco mendukung sejumlah tipe antarmuka layer 3 yang berbeda. Antarmuka layer 3 adalah salah satu yang mendukung paket IP penerusan ke tujuan akhir berdasarkan alamat IP. Lalu ada jenis utama dari antarmuka layer 3 adalah yang pertama, Switch Virtual Interface atau SVI, antarmuka logis pada saklar yang terkait dengan jaringan area lokal virtual atau VLAN. Yang kedua, Routed Port atau port fisik pada saklar 3 yang dikonfigurasi untuk bertindak sebagai port router. Yang ketiga, Layer 3 Ether Channel, antarmuka logis pada perangkat Cisco yang terkait dengan bundle port yang dirutekan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih kepada Tasari dan Septiana sudah mempresentasikan chapter 5. Selanjutnya,
ke chapter 6 yang akan dipresentasikan oleh Sylvie dan Zira. Pada Sylvie dan Zira, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Sylvie Dwi Putri dari kelas 11 Sijabe, absen 32, akan mempresentasikan chapter 6. Chapter 6, Network Layer. Yang pertama ada the network layer. Lapisan jaringan atau lapisan 3 pada OSI menyediakan pelayanan agar perangkat dapat bertukar data pada jaringan. Untuk menyelesaikan tujuan ini, lapisan jaringan menggunakan 4 proses dasar. Yang pertama, addressing end device atau pengalamatan perangkat akhir. Yang kedua, encapsulation atau lapisan jaringan menerima sebuah data unit protokol dari lapisan transportasi. Yang ketiga, routing atau mengarahkan paket ke host tujuan. Yang keempat, the encapsulation atau proses melepaskan header dari layer bawahnya. Lalu ada karakteristik of IP. Yang pertama, connectionless, yaitu tidak ada koneksi dengan tujuan sebelum mengirim paket data. Yang kedua, base of effort, unreliable, yaitu pengiriman paket tidak terjamin. Yang ketiga, media independent, yaitu pengoperasian tidak tergantung pada media yang membawa data. Lalu ada IPv4 paket header. Bidang penting paket header IPv4. Yang pertama, versi, berisi nilai biner yang mengidentifikasi versi paket IP. Yang kedua, layanan diferensiasi atau DS, kolom yang digunakan untuk menentukan prioritas setiap paket. Yang ketiga, time to life atau TTL, berisi nilai biner 8 bit yang digunakan untuk membatasi masa pakai paket. Bidang penting Yang keempat, protokol, yaitu jenis muatan data yang dibawa paket yang memungkinkan lapisan jaringan meneruskan data ke protokol lapisan atas yang sesuai. Yang kelima, alamat IP sumber, berisi nilai biner 32 bit yang mewakili alamat IP sumber paket. Yang keenam, alamat IP tujuan, berisi nilai biner 32 bit yang mewakili alamat IP tujuan paket. Bagian paket IPv4. Yang pertama, header IP, yaitu mengidentifikasi karakteristik paket. Yang kedua, payload, berisi informasi segmen layer 4 dan data aktual. Lalu ada IPv4 header fields. Yang pertama, internet header length, yaitu berisi nilai biner 4 bit yang mengidentifikasi jumlah kata 32 bit di header. Yang kedua, total length, bisa juga disebut sebagai panjang paket. Bidang 16 bit ini mendefinisikan seluruh ukuran paket atau fragmen, termasuk header dan data dalam byte. Yang ketiga, header checksum, digunakan untuk pemeriksaan kesalahan dari header IP. Lalu ada limitation of IPv4. 3 masalah utama IPv4 yang telah diperbarui. Yang pertama, IP address depletion atau penipisan alamat IP. Peningkatan jumlah perangkat berkemampuan IP baru, koneksi yang selalu aktif, dan potensi pertumbuhan wilayah yang kurang berkembang telah meningkatkan kebutuhan untuk lebih banyak lagi alamat. Yang kedua, Internet Routing Table Expansion atau perluasan tabel perutean internet, yaitu tabel perutean digunakan oleh router untuk membuat penentuan jalur terbaik. Yang ketiga, lack of end-to-end connectivity atau kurangnya konektivitas ujung ke ujung, karena alamat IP publik digunakan bersama, alamat IP dari host jaringan internal disembunyikan. Lalu ada introducing IPv6. Perbaikan yang disediakan IPv6 yang pertama yaitu increase address space atau ruang alamat yang ditingkatkan. Alamat IPv4 terpacu pada pengalamatan 128 bit sehingga dapat meningkatkan jumlah IP. Yang kedua, eliminates the need for NAT atau menghilangkan kebutuhan akan NAT. Dengan sejumlah besar alamat IPv6 public, network address translation atau NAT tidak diperlukan. Yang ketiga, integrate security atau keamanan terintegrasi. IPv6 secara natif mendukung autentikasi dan kemampuan privasi lebih baik dibandingkan IPv4. Yang keempat, improve packet handling atau penanganan paket yang lebih baik, yaitu meningkatkan penanganan paket oleh router perantara dan juga menyediakan dukungan untuk ekstensi dan opsi untuk peningkatan skalabilitas atau umur panjang.
Lalu ada encapsulating IPv6. IPv6 lebih sederhana dari IPv4. Keunggulan IPv6 yang pertama, efisiensi perutean yang lebih baik untuk kinerja dan skalabilitas laju penerusan. Yang kedua, tidak ada persyaratan untuk memproses checksum. Yang ketiga, mekanisme header ekstensi yang lebih sederhana dan lebih efisien. Yang keempat, a flow label file untuk pemrosesan peraliran tanpa perlu membuka paket bagian dalam pengangkutan untuk mengidentifikasi berbagai aliran lalu lintas. Lalu IPv6 paket header. Bidang di IPv6 paket header yang pertama ada version. Bidang ini berisi biner 4 bit yang mengidentifikasi versi paket IP. Untuk IPv6, bidang ini selalu disetel ke 0110. Yang kedua, traffic class. Bidang 8 bit ini sama dengan bidang IPv4, differentiated service atau DS. Yang ketiga, flow label. Bidang 20 bit ini menyediakan layanan khusus untuk aplikasi real time. Yang keempat, payload length. Bidang 16 bit ini sama dengan bidang panjang total di header IPv4. Ini mendefinisikan seluruh ukuran paket atau fragmen, termasuk header dan ekstensi opsional. Yang kelima, next header. Bidang 8 bit ini sama dengan bidang protokol IPv4. Ini menunjukkan jenis muatan data yang dibawa oleh paket, memungkinkan lapisan jaringan untuk meneruskan data ke protokol lapisan atas yang sesuai. Yang ke-6, hop limit. Bidang 8 bit ini menggantikan bidang IPv4 TTL. Nilai ini dikurangi satu persatu oleh setiap router yang meneruskan paket. Yang ke-7, source address. Bidang 128 bit ini menunjukkan alamat IPv6 dari host penerima. Yang ke-8, destination address. Bidang 128 bit ini menunjukkan alamat IPv6 dari host penerima. Lalu ada host forwarding decision. Peran lain dari lapisan jaringan adalah mengarahkan paket antara host. Seorang host dapat mengirim paket ke itself atau itu sendiri. Alamat IP khusus 127.0.0.1 yang disebut sebagai antarmuka loopback. Kemampuan host untuk mengirim paket ke dirinya sendiri menggunakan fungsionalitas jaringan berguna untuk tujuan pengujian. Yang kedua, local host. Host di jaringan yang sama dengan host pengirim, host berbagi alamat jaringan yang sama. Remote. Yang ketiga, remote host. Host di jaringan jarak jauh. Host tidak berbagi alamat jaringan yang sama. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jira. Akan dilanjutkan oleh saya. Selanjutnya ada router packet forwarding decision. Nah, ada dua bidang di IP versi 6 paket header ini, yaitu yang pertama router yang terhubung langsung. Rute ini berasal dari antarmuka router aktif. Router menambahkan rute yang terhubung langsung ketika antarmuka dikonfigurasi dengan alamat IP dan diaktifkan. Setiap antarmuka router terhubung ke segmen jaringan yang berbeda. Router menyimpan informasi tentang segmen jaringan yang terhubung ke dalam tabel perutan. Lalu yang kedua ada router jarak jauh. Rute ini berasal dari jaringan jarak jauh yang terhubung ke router lain. Rute ke jaringan ini dapat dikonfigurasi secara manual di router lokal oleh administrator jaringan atau dikonfigurasi secara dinamis dengan mengaktifkan router lokal untuk bertukar informasi rute dengan router lain menggunakan protokol routing dinamis. Ada mukanya, gelap banget sih. Lalu selanjutnya ada IPv4, Host Routing Table. Ada 3 bagian yang terkait dengan TCP/IP ketika memasukkan perintah-perintah router print atau nesta R pada host Windows. Yang pertama ada interface list, mencantumkan alamat media access control atau MAC dan nomor antarmuka yang ditetapkan dari setiap antarmuka kemampuan jaringan pada host. Yang kedua ada IPv4 Router Table, yaitu menampilkan semua rute IPv4 yang diketahui, termasuk koneksi langsung, jaringan, dan rute default lokal. Dan yang terakhir ada IPv6 Router Table, yaitu menampilkan semua rute IPv6 yang dikenal, termasuk koneksi langsung, jaringan lokal, dan rute default lokal. Lalu selanjutnya ada Remote Network Routing Table Entries. Yang pertama ada sumber rute.
yaitu mengidentifikasi bagaimana rute itu dipelajari. Yang kedua ada jaringan tujuan, mengidentifikasi alamat jaringan jarak jauh. Yang ketiga ada jarak administratif, yaitu mengidentifikasi kepercayaan dari yang berrute. Yang keempat ada metrik, mengidentifikasi nilai yang ditetapkan untuk menjangkau jaringan jarak jauh. Yang kelima ada next hop, itu mengidentifikasi alamat IP dari router berikutnya untuk meneruskan paket. Yang keenam ada stamp rute, yaitu mengidentifikasi kapan rute terakhir kali terdengar. Dan yang terakhir ada antarmuka keluar, yaitu mengidentifikasi antarmuka keluar yang akan digunakan untuk meneruskan paket ke tujuan akhir. Selanjutnya ada a router is a computer. Router Cisco dirancang untuk digunakan pada yang pertama branch, digunakan di telepon workers, bisnis kecil, dan bisnis menengah. Perangkat yang digunakan adalah Cisco 800, 1900, 2009, dan 3900. Integrate Series Router atau ISR Gen. Yang kedua ada WAN. WAN ini digunakan untuk bisnis besar, organisasi, universitas, dan perusahaan. Perangkat yang digunakan antara lain adalah Cisco Catalyst 1500, Series Switch, dan Cisco Aggregation Service Router atau ASR 1000. Yang ketiga ada service prosedur, digunakan untuk layanan berskala besar. Perangkat yang digunakannya adalah Cisco ASR 1000, Cisco ASR 9000, Cisco XR 12000, Cisco CRS3 Carrier Routing System, dan 7600 series router. Router sendiri harus memiliki operating system atau OS, Central Processing Unit atau CPU, Random Access Memory atau RAM, Read-Only Memory atau ROM, Flash, dan Non-Volatile Random Access Memory atau NVRAM. Nah, ada beberapa ada RAM. S disalin ke ring. Lalu file menyimpan perintah konfigurasi yang saat ini digunakan oleh iOS router. Ini juga dikenal sebagai running config. Lalu ada IP routing table. File ini menyimpan informasi tentang jaringan yang terhubung langsung dan jarak jauh. Ini digunakan untuk menentukan jalur terbaik yang akan digunakan untuk meneruskan paket. Lalu ada ARP cache. Cache ini berisi alamat IP4 ke pengalamatan MAC, mirip dengan cache Address Resolution Protocol atau ARP pada PC. Cache ARP digunakan pada router yang memiliki antarmuka LAN seperti antarmuka internet. Lalu ada paket buffer. Paket disimpan sementara di buffer saat diterima interface atau sebelum keluar dari interface. Yang kedua ada ROM. Ada boot up instruction atau memberikan instruksi startup. Lalu basic diagnostic software atau melakukan power on self test atau POS dari semua komponen. Dan yang terakhir limited iOS, menyediakan versi cadangan terbatas dari OS jika router tidak dapat membuat iOS berfitur lengkap. Lalu selanjutnya ada NVRAM. NVRAM ini digunakan oleh Cisco iOS sebagai penyimpanan permanen untuk file konfigurasi startup atau startup configuration. Lalu juga selanjutnya ada flash memory. Memori komputer non-volatile yang digunakan sebagai penyimpanan permanen untuk iOS dan file terkait sistem lainnya. iOS disalin dari flash ke RAM selama proses booting. Lalu selanjutnya ada router backplane. Router 1941 menyatakan koneksi berikut. Yang pertama, console port.
2 port console untuk konfigurasi awal dan akses manajemen command line interface atau CLI menggunakan port RJ45 dan konektor USB tipe B. Yang kedua ada aux port. Port RJ45 untuk mengakses manajemen jarak jauh seperti port console. Yang ketiga ada two LAN interface, yaitu 2 interface Ethernet gigabit untuk akses LAN. Dan yang terakhir ada N-Change High Speed WAN Interface Card Slots, 2 slot yang menyediakan modularitas dan fleksibilitas. LAN and WAN Interface. Ada beberapa cara untuk mengakses lingkungan CLI di router Cisco. Pertama, konsol, yaitu menggunakan serial kecepatan rendah atau koneksi USB untuk menyediakan koneksi langsung. Akses manajemen out of band ke perangkat Cisco. Yang kedua ada telnet or SSH. 2 metode untuk mengakses sesi CLI dari jarak jauh melalui interface jaringan yang aktif. Yang ketiga ada aux port, digunakan untuk jarak jauh dari router menggunakan saluran telepon dial-up dan Cisco iOS. Cisco iOS untuk router menyediakan hal-hal berikut, yaitu Dari atas. yaitu resource management atau manajemen sumber daya. Lalu ada quality of service, lalu ada security, lalu ada routing, interface, yang terakhir adalah pengalamatan atau addressing. Lalu router boot up process. Di sini ada 3 fase utama untuk proses boot, yaitu yang pertama melakukan dan memuat program bootstrap. Terjadi hampir di setiap komputer selama boot. Proses POS digunakan untuk menguji perangkat keras router. Setelah POS selesai, router menjalankan program bootstrap yang disalin dari ROM ke RAM. Kedua, menemukan dan memuat disk iOS. iOS biasanya disimpan dalam memori flash dan disalin ke RAM untuk dieksekusi oleh CPU. Yang ketiga, ada menemukan dan memuat file konfigurasi. Program bootstrap kemudian mencari konfigurasi startup di NVRAM, file running config berisi alamat antarmuka, memuai proses perutean, mengkonfigurasi kata rute, dan menentukan karakteristik lain dari perute. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya dan Silvi sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kepada Zira dan Silvi sudah mempresentasikan chapter 6. Selanjutnya ke chapter 7 yang dimana akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu Pak Setiawanti. Di sini saya akan mempresentasikan Cisco chapter 7. Mengenai chapter 7 yang akan dibahas, yang pertama Transport Layer Protocol, TCP dan UDP, LDP and Fault Control, dan UDP Communication. Yang pertama yaitu Role of the Transport Layer. Nah, lapisan transport ini menyediakan metode pengiriman data ke seluruh jaringan dengan cara memastikan data dapat disatukan kembali dengan benar di pihak penerima. Lapisan transport penyedia segmentasi data dan kontrol yang diperlukan untuk memasang kembali segmen ini dalam berbagai aliran komunikasi. Nah, dalam TCP atau IP, proses segmentasi ini dapat dicapai dengan menggunakan 2 protokol lapisan yang sangat berbeda, yaitu TCP atau Transmission Control Protocol dan User Datagram Protocol atau UDP. Tanggung jawab utama dari protokol lapisan transport ialah melacak komunikasi individu antara aplikasi dan host sumber dan tujuan. Yang kedua, menyegmentasi data untuk pengolahan dan menyusun kembali data yang tersegmentasi menjadi aliran dan data di tempat tujuan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi aplikasi yang tepat untuk setiap
aliran komunikasi. Selanjutnya, yaitu melacak percakapan individual. Nah, pada lapisan transport ini juga, setiap kumpulan data tertentu yang mengalir antara aplikasi sumber dan aplikasi tujuan atau dikenal dengan host, mungkin memiliki beberapa aplikasi berkomunikasi melalui tujuan secara bersamaan. Selanjutnya ada segmentasi data dan pemasangan kembali segmen. Nah, data harus disiapkan untuk dikirim melalui media dalam bentuk yang dapat diatur. Sebagian besar jaringan memiliki batasan jumlah data yang dapat disertakan dalam satu paket. Protokol lapisan transport memiliki layanan yang mengelompokkan data aplikasi menjadi blok data yang ukurannya sesuai. Selanjutnya, mengidentifikasi aplikasi. Nah, untuk melewatkan aliran data ke aplikasi yang tepat, lapisan transport harus mengidentifikasi aplikasi target. Untuk mencapai ini, lapisan transport memberikan pengenal untuk setiap aplikasi. Pengenal ini disebut dengan nama port. Setiap proses perangkat lunak yang perlu mengakses jaringan diberikan nama port unik di host tersebut. Tes, ada suaraan? Ada. Oke, maaf. Selanjutnya, conversation multiplexing. Nah, pada gambar di samping menunjukkan bahwa membagi data menjadi potongan-potongan yang lebih kecil yang memungkinkan banyak komunikasi yang berbeda dari banyak pengguna yang berbeda untuk disisipkan atau dimultiplex pada jaringan yang sama. Segmentasi data dengan protokol lapisan transport juga menyediakan sarana untuk mengirim dan menerima data saat menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan di komputer. Selanjutnya ada transport layer reality. Nah, lapisan ini juga bertanggung jawab untuk mengelola persyaratan keandalan percakapan IP hanya berkaitan dengan struktur, pengelamatan, dan peruturan paket. IP tidak menentukan bagaimana mengirim atau pengangkutan paket berlangsung, namun protokol transport menentukan cara mentransport pesan antar host. TCP IP menyediakan dua protokol lapisan transport yang seperti tadi saya bilang, yaitu TCP dan UDP. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Selanjutnya ada TCP. Nah, TCP ini membaca pesan menjadi potongan-potongan kecil yang dikenal sebagai segmen. Segmen diberi nomor secara berurutan dan diteruskan ke proses IP untuk dirakit menjadi paket. TCP juga melacak jumlah segmen yang telah diberikan atau dikirimkan ke host tertentu dari aplikasi tertentu. TCP juga dianggap sebagai protokol transport yang andal, yang berarti bahwa TCP menyertakan proses untuk memastikan pengiriman yang andal antar aplikasi melalui pengguna-pengirim yang diakui. Dengan TCP, 3 operasi dasar adalah ialah satu, melacak segmen yang ditransmisikan, yang kedua mengakui data yang diterima, dan yang ketiga yaitu mengirim ulang data yang tidak diakui. Sekarang ada UDP. UDP ini dikenal sebagai protokol pengiriman upaya terbaik. Dalam konteks jaringan, pengiriman upaya terbaik tersebut tidak dapat diandalkan karena tidak ada pengakuan bahwa data telah dikirim di tempat tujuan. Dengan UDP tidak ada proses lapisan transport yang memberitahu pengiriman jika pengiriman itu sudah berhasil. Selanjutnya ada the right transport layer protocol for the right application. TCP dan UDP ini ialah protokol transport yang valid yang bergantung pada persyaratan aplikasi. Salah satunya atau terkadang keduanya. Protokol transport ini dapat digunakan. Pengembangan aplikasi harus memiliki jenis protokol transport yang memiliki berdasarkan kebutuhan aplikasi.
radio internet adalah salah satu contoh aplikasi yang digunakan oleh UDP. Selanjutnya ada TCP. Nah, TCP ini protokol berorientasi koneksi. Nah, protokol berorientasi koneksi ialah protokol yang menegosiasikan dan menetapkan awalnya dijelaskan di LSC 793. Selain mendukung fungsi dasar segmentasi, TCP juga seperti yang ditunjukkan pada gambar menyediakan satu percakapan berorientasi koneksi dengan membuat sesi, yang kedua mengirim yang andal, lalu yang ketiga rekonstruksi data yang dipesan, lalu yang keempat alur kontrol, dan yang kelima membangun sesi. Selanjutnya ada role of TCP. Protokol stateful atau protokol yang melacak satu sesi komunikasi. Misalnya ketika data dikirim menggunakan TCP, pengiriman mengharapkan tujuan mengetahui bahwa ia telah menerima data tersebut. TCP juga melacak informasi di mana data yang telah dikirim dan diinformasikan telah diakui. Jika data tidak diakui, maka pengirim menganggap data tidak sampai dan mengirimnya kembali. Sesi stateful dimulai dengan membentukkan sesi dan diakhiri ketika sesi ditutup dengan menghentikan sesi. Selanjutnya ada UDP adalah atau User Datagram Protocol. Nah, UDP ini protokol yang sangat sederhana yang biasanya dijelaskan dalam hal yang tidak dilakukannya dibanding dengan TCP. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping, fitur berikut menjelaskan UDP. Yang pertama, UDP ini tanpa koneksi, yang dimana tidak membuat koneksi antar host sebelum data dapat dikirim dan diterima. Lalu yang kedua, pengiriman tidak dapat diandalkan. Nah, UDP ini tidak menyediakan layanan untuk memastikan bahwa data akan dikirim dengan andal. Layanan untuk memastikan bahwa data yang dikirim dengan andal, tidak ada proses dalam UDP agar pengiriman ulang data apapun yang hilang atau rusak. Lalu yang ketiga, tidak ada rekonstruksi data berurutan. Terkadang data diterima dalam urutan yang berbeda dari yang dikirim. Nah, UDP ini tidak menyediakan mekanisme apapun untuk memasang kembali data dalam urutan aslinya. Data hanya dikirim ke aplikasi sesuai urutan kedatangannya. Lalu, yang keempat, ada tanpa kontrol aliran. Tidak ada mekanisme dalam UDP untuk mengontrol jumlah data yang dikirim oleh sumber untuk menghindari perangkat tujuan yang berlebihan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Selanjutnya ada role of UDP. Nah, UDP ini protokol tanpa kewarganegaraan, yang berarti baik klien maupun server ini tidak berkewajiban untuk melacak keadaan sesi komunikasi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping, UDP tidak mementingkan keandalan atau kontrol aliran. Data mungkin hilang atau diterima keluar dari urutan tanpa mekanisme UDP untuk memulihkan atau menyusun ulang data. Jika kehandalan diperlukan saat menggunakan UDP sebagai protokol transport, maka harus ditangani oleh aplikasi. Selanjutnya ada TCP dan UDP port addressing. Nah, nomor port sumber adalah nomor untuk komunikasi yang terkait dengan aplikasi ASA pada host lokal. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, nomor port tujuan ini adalah nomor untuk komunikasi yang terkait dengan aplikasi tujuan pada host jarak jauh. Port adalah port ini yang dikenal sebagai numerik dalam setiap segmen yang digunakan untuk melacak percakapan tertentu dan layanan tujuan yang diminta. Setiap pesan yang dikirim host berisi port sumber dan tujuan.
Seperti masih pembahasan yang sama, ada istilah ialah nestak. Nestak ini ialah utilitas jaringan penting yang dapat digunakan untuk memverifikasi koneksi tersebut. Nah, nestak ini mencantumkan protokol yang digunakan, alamat lokal dan nomor port, alamat asing dan nomor port, dan status koneksi. Selain itu, koneksi TCP yang tidak perlu dapat menghabiskan sumber daya setiap yang harus digunakan untuk memberi koneksi terbuka pada host ketika kinerja transaksinya terganggu. Selanjutnya ada TCP Reliable Delivery, yaitu perbedaan antara TCP dan UDP adalah keandalan. Nah, keandalan komunikasi TCP ini diperoleh melalui pengguna sesi berorientasi koneksi. Sebelum sebuah host menggunakan TCP mengirimkan data ke host lain, maka TCP harus memulai proses untuk membuat koneksi dengan tujuannya. Selanjutnya ada TCP Connection Establishment and Termination. Nah, TCP adalah protokol duplex penuh di mana setiap koneksi mewakili dua aliran atau sesi komunikasi satu arah. Untuk membuat koneksi atau tuan rumah melakukan jabat tangan tiga arah, maka bit control di header TCP menunjukkan kemajuan dan status koneksi. Jabat tangan tiga arah ialah 1. Menetapkan bahwa perangkat tujuan ada di jaringan. Lalu yang kedua, memverifikasi bahwa perangkat tujuan memiliki layanan aktif dan menerima permintaan pada nomor port tujuan yang ingin digunakan oleh klien yang memulai untuk sesi tersebut. Dan yang terakhir ialah memberitahu perangkat tujuan bahwa klien sumber yang dimaksud itu untuk membuat sesi komunikasi pada port tersebut. Selanjutnya ada TCP Reliability atau Order Delivery. Nah, ketika layanan pengirim data menggunakan TCP, maka segmen tujuannya dalam keadaan rusak. Nah, agar pesan asli dapat dipahami oleh penerima, maka data di segmen ini disusun kembali menjadi urutan aslinya. Nomor urutan ditetapkan di header setiap paket untuk mencapai tujuan ini. Nomor urutan segmen memungkinkan keandalan dengan menunjukkan cara memasang kembali dan menyusun ulang segmen yang diterima seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Lalu selanjutnya ada TCP Reliability atau Acknowledgement and Window Size. Nah, ini tuh salah satu fungsi TCP yang dimana untuk memastikan bahwa setiap segmen mencapai tujuannya. Layanan TCP pada host tujuan mengakui data yang telah diterima oleh aplikasi sumber. Nomor urutan atau SEQ dan nomor ECK yang digunakan bersama untuk mengkonfirmasi penerima byte data yang terkandung dalam segmen yang ditransmisikan. Pada contoh sebagai contohnya ada gambar di samping. Nah, host di sebelah kiri ini mengirim data ke host sebelah kanan. Ini mengirimkan segmen yang berisi 10 byte data untuk sesi ini, 10 byte data untuk sesi ini. Dan nomor urut sama dengan 1 di header. Lalu selanjutnya ada TCP Flow Control atau Avoidance. Nah, ini tuh untuk mengurangi ukuran jendela. Cara lain untuk mengontrol aliran data ialah dengan menggunakan ukuran jendela dinamis ketika sumber daya jaringan dibatasi. TCP dapat mengurangi ukuran jendela agar segmen yang diterima lebih sering dikenali. Ini secara efektif memperlambat laju transmisi karena sumber lebih sering menunggu data dikenali. Lalu selanjutnya ada TCP
Selanjutnya ada UDP Low Overhead versus Reliability. Nah, UDP ini ialah protokol sederhana yang menyediakan fungsi lapisan transport dasar. Ini memiliki overhead yang jauh lebih rendah daripada TCP karena tidak berorientasi koneksi dan tidak menawarkan transmisi ulang. Pengurutan di jaringan umum seringkali relatif rendah. Protokol lapisan aplikasi utama yang menggunakan UDP meliputi ialah 1. Sistem nama domain atau DNS. Lalu yang kedua, sistem network manajemen protokol atau SNMP. Lalu selanjutnya ada protokol konfigurasi host dinamis atau DHCP. Selanjutnya ada routing information protocol atau RIP. Selanjutnya ada trivial file transport protocol atau TFTP. Dan yang terakhir ialah ada telepon IP atau voice over IP atau VoIP. Selanjutnya ada aplikasi that use TCP. Nah, banyak aplikasi yang membutuhkan keandalan dan layanan lain yang disediakan oleh TCP. Ini adalah aplikasi yang dapat mentolerir beberapa penundaan atau kehilangan kinerja karena overhead yang dikarenakan oleh TCP. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, contoh aplikasi terkenal yang menggunakan TCP meliputi Hypertext Transport Protocol atau HTTP, lalu File Transport Protocol atau FTP, lalu ada Simple Mail Transport Protocol atau SMTP, dan Telnet. Lalu yang terakhir ada application that use UDP seperti yang dijelaskan di atas, ini kelanjutannya. Nah, ada 3 jenis aplikasi yang paling cocok untuk UDP. Yang pertama ialah aplikasi yang dapat mentolerir beberapa kehilangan data, tetapi memerlukan sedikit atau tanpa penundaan. Yang kedua, aplikasi dengan meminta sederhana dan transaksi balasan. Lalu yang ketiga ialah komunikasi searah di mana keandalan tidak diperlukan atau dapat ditangani oleh aplikasi. Nah, jenis aplikasi yang cocok untuk UDP adalah aplikasi yang menggunakan transaksi balasan permintaan sederhana. Disinilah tuan rumah mengirim permintaan dan memungkinkan atau mungkin tidak menerima balasan. Jenis aplikasi ini meliputi seperti yang tadi dijelaskan di atas, ialah DHCP, DNS, mungkin juga menggunakan TCP ya. Lalu selanjutnya ada SNMP dan yang terakhir ada TFTP. Mungkin cukup sekian presentasi chapter 7 dari saya. Mohon maaf apabila kata yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Dimulai dari chapter 5. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Aku mau bertanya. Baik, Silvi, mangga pertanyaannya. Kan tadi Tasya yang jelasin yang tentang LLC. Aku mau nanya, kenapa dalam komputer LLC dapat dianggap perangkat lunak driver untuk NIC? Silakan kepada Tasyari dijawab pertanyaan dari Silvi. Terima kasih Silvi pertanyaannya, izin menjawab. Jadi LLC itu kan singkat dari Logical Control. Nah, fungsinya itu buat menangani komunikasi antara lapisan atas, perangkat lunak jaringan, sama lapisan bawah. Nah, lapisan bawah itu biasanya perangkat atas. Terus LLC itu diimplementasikan dalam perangkat lunak. Dan pelaksanaan independennya dari peralatan fisik pada komputer. Jadi, kenapa bisa
disebut sebagai software-nya itu di komputer, soalnya ada komunikasi di lapisan atas yang itunya tuh perangkat lunak. Terus diimplementasiinnya juga dalam perangkat lunak gitu. Oh, Sudah cukup, jelas. Sophie? cukup. Baik. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada yang mempresentasikan chapter 5? Interupsi, izin bertanya. Silakan kepada Zira untuk bertanya. Nama saya Zira Rizkyani Fauzia dari kelas 11 Sijabe, absen 35, izin menjawab kepada chapter 5. Seperti yang disebutkan oleh Tasyari dan Septi, Ethernet mendukung bandwidth data. Nah, maksud dari bandwidth data dari 10 Mbps sampai 100.000 Mbps itu apa sih? Terima kasih. Mangga kepada Septi dan Tasyari dijawab pertanyaan dari Zira. Izin menjawab untuk pertanyaan yang Zira. Jadi, bandwidth itu merupakan kapasitas suatu media untuk membawa data. Nah, bandwidth itu biasanya diukur dalam kilobit per sekon atau megabit per sekon. Jadi satuannya itu sekon. Bisa disimpulin kalau bandwidth itu kapasitas intinya. Tadi itu kan 1000 sampai 11.000 megabit. Berarti itu tuh 1000 megabit sampai 11.000 megabit per sekon gitu. Jadi kapasitasnya yang bisa dibawa sama media gitu. Sudah cukup, Baik, Zira? terima kasih. Siap, cukup. Selanjutnya saya izin bertanya nih kepada Septi. Pada saat tadi presentasi dijelaskan bahwa ada 2 alamat yang ditetapkan ke perangkat host. Antara lain ialah alamat fisik dan alamat logis. Nah, boleh dijelaskan nggak nih mengenai hal tersebut? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Syifa. Nama saya Septiana Ningsi dari absen 31. Pertanyaan itu alamat logis dan alamat untuk alamat logis. Alamat logis pada perspektif program 8. Sebuah itemnya berada di alamat yang diberikan oleh alamat program aplikasi yang sedang berjalan di komputer itu melihat alamat fisik. Mereka selalu bekerja menggunakan alamat logis yang dihasilkan oleh sebuah program. Untuk menyebutkan alamat logis alamat fisik sebelum menggunakannya, perangkat manajemen memori atau MMU perangkat menangani proses pendataan ini. Nah, untuk alamat fisik yaitu adalah unit memori mengamati alamat. Ini memungkinkan bus data di memori utama. MMU memetakan alamat logis ke alamat fisik. Ini pemetaan paling sederhana yang menambahkan gradasi lokasi atau menganggap lalu nilai ke alamat logis adalah logis menentukan ke kisaran alamat fisik Y ke S. Ini juga disebut program fiktif program tersebut. Semua alamat logis harus dipetakan ke alamat fisik sebelum. Sekian. Terima kasih atas jawabannya, Septi. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, tidak ada. Selanjutnya kita maju ke chapter 6. Chapter 6 itu Silvi dan Zira. Nah, pada yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya.
sama enggak. Jadi nanya, kan di PowerPoint itu ada IP versi 6. Nah, di IP versi 6 itu ada kelebihannya. Nah, saya ingin tahu kekurangan dari IP versi 6 itu apa? Apa? Nggak kedengeran. Kan itu di PowerPoint itu ada IP versi 6. Ya. Nah, saya ingin bertanya, tadi itu kan di PowerPoint ada kelebihan dari IP versi 6. Sekarang saya ingin tanyakan kekurangan dari IP versi 6 itu apa? Kekurangannya. Ya. Izin menjawab, kekurangan dari IPv 6. Izin menjawab, nama saya Silvi Dwi Putri dari absen 32. Kekurangan IPv 6 yang pertama yaitu IPv 6 dan IPv 4 tidak dapat berkomunikasi secara langsung dan membutuhkan sebuah server atau peladen. IPv 4 tetap lebih populer daripada IPv 6. Terus para provider VPN tidak begitu tanggap dalam mengupdate server-server yang dimiliki guna mendukung IPv 6. Terus operasi IPv6 membutuhkan perubahan perangkat keras dan atau lunak yang baru yang mendukungnya. Terus harus ada pelatihan tambahan serta kewajiban tentang mengoperasikan jaringan IPv4 sebab masih banyak layanan IPv4 yang berjalan di atas IPv4. Udah jelas. Kalau bedanya IPv4 sama v6 itu apa? Kalau perbedaannya menonjol ada di jumlah bitnya. Kalau IPv6 jumlah bitnya 32. Kalau IPv6 memiliki 128 bit. Tunggu. Oh iya. Kalau misalnya, jadi lebih bagus yang mana, IPv4 atau v6? Lebih baik IPv6 karena merupakan teknologi yang lebih baru dan pastinya ada fitur-fitur yang ditingkatkan dari IPv4 baik dari segi performa. Cukup. Bagaimana Teh Syari? Sudah cukup? Siap, cukup. Baik. Oh ya, satu lagi sebentar. Izin bertanya kepada Zira. Satu lagi sih Pak. Kedengeran nggak? Hah? Ini mau nambahin satu lagi. Dengeran. Oh, apa enggak? Dengan proses routing yang jauh lebih efisien dari pendahulunya, IPv6 memiliki kemampuan untuk mengelola tabel routing yang lebih besar. Udah sih Pak. Sudah cukup? Udah. Ya, saya izin bertanya kepada Zira. Tadi Zira pada saat presentasi menyatakan bahwa ada 3 fase proses boot. Nah, boleh dijelasin nggak 3 proses itu apa saja? Baik, terima kasih Syifa atas pertanyaannya. Izin menjawab, nama saya Zira Rizkyani Fauzia, absen 35, izin menjawab pertanyaan dari Syifa. Nah, ada 3 fase utama untuk proses boot ini. Yang pertama, melakukan post dan memuat program Bootstrap. Power on Self-Test atau POS adalah proses umum yang terjadi hampir di setiap komputer selama boot. Proses POS digunakan untuk menguji perangkat keras router. Setelah POS selesai, router menjalankan program Bootstrap yang disalin dari ROM ke RAM. Lalu yang kedua ada menemukan dan memuat Cisco iOS. iOS biasanya disimpan dalam memori flash dan disalin ke RAM untuk dieksekusi oleh CPU. Lalu yang ketiga ada menemukan dan memuat file konfigurasi, yaitu program Bootstrap, kemudian mencari file konfigurasi startup di NVRAM. File running config berisi alamat antarmuka, memulai proses peruteran, mengkonfigurasi kata sandi perute, dan menentukan karakteristik lain dari perute. Mungkin cukup sekian yang dapat saya
jawab. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sih Pak. Makasih kembali kepada Zira atas jawabannya ya. Selanjutnya kita masuk ke chapter 7. Bentar, izin bertanya. Baik, silakan Tasyari. Izin bertanya lagi untuk chapter 6, tapi saya ingin bertanya ke Zira. Kan di router Cisco itu fungsinya juga kayak diperuntukkan buat branch. Nah, izin bertanya, saya masih bingung branch itu apa. Terima kasih kepada Tasyari atas pertanyaannya. Nama saya Zira Rizkiani Fauzia dari absen 35 izin menjawab. Seperti yang sudah saya searching, saya menyimpulkan bahwa branch itu adalah kayak apa ya? Jadi dalam skala besar gitu loh. Apa ya? Gimana ya? Bentar. Jadi gini nih. Jadi jaringannya gitu loh. Kan router itu dibuat untuk branch. Nah, router ini teh bisa menampung sampai 240 user, sampai 240 pengguna gitu. Jadi kan dalam skala yang besar gitu loh. Dalam translate juga dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu. Branch itu adalah bercabang. Jadi kayak gimana ya? Jadi kayak topologinya nggak sih gitu loh. Dalam jumlah yang skalanya besar gitu. Apakah dapat dimengerti? Jadi kayak cabangnya gitu dalam skala besar gitu, bisa menampung yang banyak. Iya. Nah, ya. Aku izin bertanya tadi ke chapter 5. Bentar, Silvi. Oh, nanti safety-nya nggak ada. Silvi keluar ya. Sudah cukup Tasyari? Siap, cukup. Cukup. Pause dulu, Pai. Dengar udah. Oke, kita lanjutkan ke chapter 7. Yang dimana chapter 7 akan dijawab oleh saya sendiri, Siva. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya. Mangga. Perkenalkan, nama saya Setianti Ningsi dari absen 31. Izin bertanya kepada Syifa. Tadi kan ada dibahas lapisan transport itu memastikan data dapat disatukan kembali dengan benar di penerima. Nah, kalau tanggung jawab protokol di lapisan transport itu apa saja? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Sepsi. Saya Syifa Dewanti, absen 33, izin menjawab. Nah, ada 3 tanggung jawab dari protokol transport. Yang pertama itu melacak komunikasi individu antara aplikasi pada host, sumber, dan tujuan. Yang kedua, menyegmentasi data untuk pengelolaan dan menyusun kembali data yang tersegmentasi menjadi aliran data aplikasi di tempat tujuan. Lalu yang terakhir itu ada mengidentifikasi aplikasi yang tepat untuk setiap aliran komunikasi. Mungkin segitu jawaban dari saya, Septi. Ya, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Aku mau nanya. Tapi ya, ke chapter 5. Coba ada satu lagi nggak ke chapter 7? Tapi kamu nanya satu lagi.
iya ada satu lagi. Izin bertanya. Oh, Septi dulu. Sok. Iya bentar. Sorry. Ada jenis aplikasi lain yang cocok untuk UDP adalah aplikasi yang menggunakan transaksi balasan dan permintaan sederhana. Nah, pertanyaannya itu jenis aplikasinya apa saja? Oke, ada 4 jenis aplikasi yang cocok untuk UDP. Yang pertama yaitu DHCP, yang kedua itu DNS, mungkin saja bisa jadi spesifik juga termasuk. Lalu yang ketiga ada SNMP, dan yang terakhir ada TFTP. Begitu, Septi. Ya, terima kasih. Izin bertanya. Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Zira Rizkyani Fauzia, absen 35, izin bertanya. Apa saja sih protokol aplikasi utama yang menggunakan UDP? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Zira. Saya Siva Febriawanti, absen 33, izin menjawab. Sepertinya sama jawabannya kayak yang tadi ditanyakan oleh Septi, namun agak berbeda sedikit ya. Nah, protokol lapisan utama yang digunakan oleh UDP itu ialah sistem nama domain atau DNS. Yang kedua itu Simple Network Management Protocol atau SNMP. Yang ketiga yaitu protokol konfigurasi host dinamis atau DHCP. Yang keempat itu Routing Information Protocol atau RIP. Lalu yang kelima ada File Transfer Protocol atau dengan disebut TFTP. Dan yang terakhir ada telepon IP atau Voice over IP atau VoIP. Begitu, Jira. Baik, terima kasih Syifa atas jawabannya. Baik, kembali kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Siap, dicukupkan sepertinya. Lanjut ke chapter 5. Oh, mangga. Silpi. Perkenalkan, nama saya Silvi dari absen 32, izin bertanya ke Septi. Kan tadi yang bagian 3, yang bagian Septi ada mempertahankan tabel ARP secara dinamis. Maksudnya kayak gimana? Mangga dijawab. Ya, terima kasih pertanyaannya. Sama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Silvi. Maksudnya secara yaitu routing dinamis menggunakan protokol yang memungkinkan perangkat dalam jaringan bertukar informasi tabel routing dengan satu sama lain. Tabel dibuat dan berubah secara otomatis. Tidak ada tugas-tugas administratif yang diperlukan kecuali batas waktu dan tempat, sehingga routing dinamis lebih efisien daripada static routing. Batas waktu nya adalah 4 jam. Jika jaringan punya rute yang besar, akan dan dihapus dari cache, batas waktunya harus disesuaikan. Jadi intinya itu tabelnya dibuat dan berubah secara otomatis. Begitu. Jelas? Ya, makasih Septi. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Siap, dicukupkan. Baik, kalau misalkan sudah cukup, terima kasih kepada semua yang telah menyempatkan waktunya dalam Vkon kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. 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 Terima kasih juga kepada semuanya yang sudah ingin bertanya dan menjawab pertanyaannya. Oke, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku jubir
Saya selaku Moderator. saya selaku juru bicara pada Vicon kali ini, mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang kurang jelas. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Yeay. Dadah.